Halo para juragan, pernah nggak ngerasa bisnis Anda kok kayak jalan di tempat, sementara kompetitor di sebelah udah lari kencang banget di dunia online? Nah, kalau iya, bahasan kali ini pas banget buat Anda. Kita akan bedah bareng-bareng cara paling simpel buat keluar dari gua dan ikutan main di dunia digital. Yuk kita mulai! Oke, saya mau mulai dengan pertanyaan yang gampang banget. Coba deh perhatiin sekeliling Anda. Di warung kopi, di jalan, pas lagi nunggu, bahkan pas lagi ngumpul sama keluarga ya. Seberapa sering Anda lihat orang nunduk lihat HP? Jawabannya, hampir setiap saat kan? Semua mata, semua perhatian, itu tertuju ke layar kecil di tangan mereka. Dan disinilah letak kuncinya. Pasar Anda, calon pembeli Anda, ya ada di situ. Perhatian mereka, keputusan mereka mau beli apa, bahkan uang mereka, semuanya itu berawal dari benda yang ada di genggaman tangan mereka. Ini bukan lagi soal masa depan ya. Ini kenyataan hari ini, sekarang banget. Terus, apa yang terjadi kalau kita cuek aja sama kenyataan itu? Nah, ini yang membawa kita ke sebuah perumpamaan yang kuat banget. Kita seolah-olah lagi menjalankan bisnis di dalam gua. Coba bayangin deh, Anda punya masakan paling enak sedunia atau layanan paling top, tapi Anda jualnya di dalam gua yang gelap dan tersembunyi. Ya, orang di luar nggak bakal tahu kalau Anda itu ada. Itulah yang terjadi kalau bisnis Anda nggak online. Anda itu jadi nggak kelihatan sama sekali di mata 90% calon pelanggan Anda. Oke, masalahnya kita udah tahu. Tapi sekarang, ayo kita ngomongin hal yang paling penting buat semua pengusaha, yaitu duit. Gimana caranya teknologi ini bisa punya dampak langsung ke isi dompet kita? Nah, yang asyik nih, teknologi yang dasar banget itu ternyata bisa langsung naikin omset loh. Ada 3 cara gampangnya. Pertama, Anda bisa hemat banyak uang promosi. Kedua, ngatur keuangan jadi jauh lebih rapi. Dan yang ketiga, ini yang paling seru, jangkauan pasar Anda bisa tiba-tiba meluas, nggak ada batasnya. Gini deh, kita bandingin langsung biar kebayang. Dulu, kita nyebar brosur, udah biayanya lumayan, yang lihat juga paling cuma orang di sekitar situ aja. Sekarang, cukup promosi di media sosial. Biayanya jauh lebih murah, bahkan bisa gratis. Dan produk Anda bisa dilihat sama orang di kota lain. Beda banget kan efisiennya? Tapi, begitu dengar kata teknologi atau digital, saya tahu pasti banyak yang langsung jiper. Mikirnya, waduh saya harus jago coding, atau wah ini sih kerjaan programmer. Eits, tunggu dulu. Buang pikiran itu jauh-jauh. Itu salah paham terbesar. Karena kenyataannya, keahlian dasar yang Anda butuhkan itu mungkinan besar udah Anda kuasai sekarang. Bisa foto produk pakai HP? Pasti bisa. Bisa upload status ke WhatsApp atau Instagram? Bisa dong. Bisa nyatat pesanan yang masuk lewat online? Gampang. Nah, selamat Anda udah punya modal utamanya. Sesimpel itu. Tentu aja, ini bukan berarti kita nggak perlu belajar apa-apa lagi ya. Tapi kuncinya itu bukan soal teknis yang ribet. Kuncinya ada di mental kita, yaitu soal kemauan buat sedikit aja maksa diri keluar dari zona nyaman. Dan saya tahu banget alasan-alasan ini. Mungkin ini juga yang lagi ada di pikiran Anda. Ah, ribet banget kelihatannya. Waktu saya habis buat produksi, mana sempat? Atau yang paling seling, saya kan udah tua, otaknya udah susah buat belajar ginian. Ini adalah tembok-tembok di kepala kita yang harus kita runtuhin. Dan tolong banget, ingat poin ini. Kegagalan terbesar dalam bisnis di dunia digital itu bukan karena salah upload foto. Bukan juga karena salah ketik caption. Bukan. Kegagalan terbesar itu adalah karena tidak pernah mencoba sama sekali. Lebih baik salah-salah dikit tapi belajar, daripada nggak gerak sama sekali. Tapi maksa diri itu bukan berarti harus pusing sendirian loh. Kalau Anda beneran ngerasa buntu atau waktunya nggak ada, justru ada jalan pintas yang cerdas banget. Nah, ini dia nih momen ahanya. Coba kita definisikan ulang apa sih artinya nggak gaptek buat seorang pemilik bisnis. Nggak gaptek itu bukan berarti Anda harus bisa ngerjain semuanya sendiri. Bukan. Nggak gaptek itu artinya Anda sadar kalau teknologi itu penting dan Anda memastikan ada orang yang ngerjain itu buat bisnis Anda. Terus siapa orangnya? Coba deh lihat di sekeliling. Mungkin anak Anda yang nggak bisa lepas dari HP, atau keponakan, pasangan, atau kalau Anda punya karyawan, rekrut satu anak muda yang melek digital. Delegasikan, biarin mereka yang ngurusin promosinya, Anda fokus ke kualitas produk. Itu baru namanya bos cerdas.
Ujung-ujungnya pilihan buat beradaptasi dengan teknologi ini bakal jadi pembeda yang sangat besar. Pembeda antara bisnis yang stagnan sama bisnis yang sukses. Ini yang akan nentuin, Anda mau jadi bagian dari mayoritas atau jadi bagian dari segelintir orang yang berhasil. Grafik ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Ada 95% pengusaha yang pikirannya itu cuma satu, jualan, jualan, dan jualan. Udah. Tapi ada 5% pengusaha sukses yang cara mikirnya beda. Mereka mau belajar, mau beradaptasi, dan mau terus-terusan evaluasi bisnis mereka. Seperti kata Coach Saksono, dan ini ngena banget ya, alasan kenapa cuma 5% yang sukses adalah karena yang 95% itu males belajar. Pikiran mereka cuma jualan, 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 sampai lupa kalau kompetitor baru itu muncul setiap hari dengan cara yang lebih pintar. Kemauan belajar inilah kuncinya. Jadi, setelah kita bedah semua ini, pertanyaannya saya kembalikan lagi ke Anda. Anda mau bisnis Anda jadi bagian dari yang 95% itu? Atau Anda siap ambil langkah sekarang juga untuk jadi bagian dari yang 5%? Pilihan ada di tangan Anda.